Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin kepada Bapak ataupun Ibu tim penilai daripada sertifikasi dosen tahun 2025. Berikut merupakan video terkait PDD UKPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Ripka Panjaitan. Saya merupakan dosen tetap di kampus Institut Kesehatan Helvetia di program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Terminologi Medis, yang merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa semester 5, dengan bobot SKS yaitu 2 SKS dan kode mata kuliah yaitu ADRS 2538. Adapun deskripsi singkat daripada mata kuliah Terminologi Medis ini adalah: terminologi medis merupakan suatu ilmu yang menguraikan istilah medis, sumber kata, singkatan medis, anatomi dan sistem tubuh, serta penyakit dan prosedur tindakan medis. Di sini mahasiswa diharapkan nantinya mampu untuk memahami dan mampu melakukan analisis sistem istilah medis seperti roots, prefix, dan suffix yang ada dalam klasifikasi dan kodifikasi diagnosis berdasarkan ICD-10 pada penyakit sistem kardiovaskuler, penyakit sistem respiratori, penyakit sistem muskuloskeletal, penyakit sistem urinaria, penyakit sistem digestif, dan penyakit sistem endokrin yang akurat, benar, tepat, legal, dengan presisi guna menunjang kepastian kualitas pelayanan medis dan penunjang medis serta keperawatan yang telah terlaksana. Adapun yang menjadi CPL Prodi ataupun capaian pembelajaran program studi itu diambil dari PP2, yaitu menguasai konsep perencanaan dan pengelolaan organisasi manajemen dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit dan penerapannya. KK5 yaitu mampu membantu dalam penyelenggaraan kemitraan dengan pasien atau keluarga dan pelaksanaan pelayanan dalam perencanaan produk unggulan dan monitoring pelayanan. Dan yang terakhir yaitu KK6 mampu menggunakan data surveillance dan pengendalian ancaman kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan. Selanjutnya, adapun CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah Terminologi Medis ini diantaranya yang pertama, CPMK 1, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai pengantar perkuliahan Terminologi Medis, istilah yang digunakan dalam terminologi medis yakni prefix, root, dan suffix. CPMK yang kedua, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. CPMK ketiga, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai terminologi medis, aturan dan tata cara kodifikasi penyakit sistem kardiovaskuler. CPMK 4, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem respiratori. CPMK yang kelima, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai terminologi medis, aturan dan tata cara kodifikasi penyakit sistem respiratori. CPMK 6, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. CPMK 7, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai terminologi medis, aturan dan tata cara kodifikasi penyakit sistem muskuloskeletal. CPMK 8, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem urinaria. CPMK ke-9, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai terminologi medis, aturan dan tata cara kodifikasi penyakit sistem urinaria. CPMK ke-10, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem digestif. CPMK 11, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai terminologi medis, aturan dan tata cara kodifikasi penyakit sistem digestif. CPMK ke-12, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem endokrin. CPMK 13, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai terminologi medis, aturan dan tata cara kodifikasi penyakit sistem endokrin. CPMK 14, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai aturan dan tata cara indeks kode pada kasus sistem kardiovaskuler, respiratori, muskuloskeletal, sistem urinari, sistem digestif, dan sistem endokrin. Di mana pada proses perkuliahan ada transfer ilmu yang saya lakukan melalui materi yang telah saya siapkan dan tentunya sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan.
Dan ada juga proses interaksi antara saya sebagai dosen dan juga mahasiswa yang ada di kelas. Dan di akhir perkuliahan nanti akan ada proses penilaian kepada mahasiswa terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Adapun kriteria penilaian meliputi yang pertama harian, yakni presensi, yaitu 10%, kemudian nilai tugas 20%, dan ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester sebanyak 40%. Demikianlah video deskripsi terkait mata kuliah terminologi medis yang saya ajar. Berikut saya akan menunjukkan proses belajar mengajar di kelas yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bagi kita semua. Kita masuk di dalam mata kuliah terminologi medis, dan ini merupakan pertemuan yang pertama ya terkait terminologi medis. Adapun di samping mata kuliah ini kan akan belajar juga terkait anatomi fisiologi. Nah, sebelum kita belajar, Miss berharap kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing di dalam hati. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelumnya Miss mau tanya, ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Siapa? Bunga Ica. Dua orang ya? Oke, nanti kita akan masuk lagi siapa? Kita melalui kontak. Nah, di hari pertama dan juga di pertemuan pertama di dalam mata kuliah terminologi medis, kita akan belajar tentang pengantar dari terminologi medis. Sebelumnya Miss mau tanya, udah pernah dengar kata terminologi medis? Belum. Ini perdana berarti kalian mendengar. Tapi sebenarnya ketika dulu kalian TK2MB di mana ada pengenalan program studi, itu sebenarnya udah diberitahu sama prodi harusnya. Oh, ada daftar SKS mata kuliah yang akan kalian ambil sepanjang kalian ada di program studi administrasi rumah sakit. Mungkin tidak terlalu diperhatikan, tidak masalah, karena itu hanya sekilas saja ditampilkan. Nah, di pertemuan ini di terminologi medis kita akan membahas hal dasar dulu sebagai pengantar pertamanya. Nah, apa itu terminologi medis? Terminologi medis adalah perbendaharaan kata yang khusus digunakan oleh profesi bidang perawat kesehatan ataupun orang kesehatan, yang dimana kata-katanya itu digunakan untuk membantu kita dalam berkomunikasi. Jadi ibarat terminologi medis ini sama seperti ketika kita dulu belajar di sekolah tentang bahasa Indonesia. Di dalam waktu kita sekolah di sekolah, itu kita ada belajar bahasa Indonesia tentang penggabungan kata, asal kata, dasar kata. Nah, itu semuanya hampir sama atau monolog nantinya akan kita pelajari dalam terminologi medis ini. Nah, sebagian besar istilah medis yang kita jumpai itu selalu menggunakan yang namanya bahasa Latin yang konsisten dan juga uniform. Apa arti uniform? Seragam, selaras, atau sama. Di mana baik tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, bidan, kalian yang nantinya akan ada di bagian administrasi rumah sakit, kalian akan menggunakan bahasa yang sama. Ya, jadi seluruh tenaga kesehatan itu wajib menggunakan bahasa Latin dan juga bahasa Yunani. Contoh misalnya akrosianosis. Nah, yang artinya apa ini akrosianosis? Yaitu kondisi perubahan warna kebiruan yang tidak normal pada tangan dan kaki, atau dalam bahasa sehari-harinya lebam. Nah, lebam itu dalam bahasa medisnya adalah akrosianosis. Sampai sini paham? Nah, jadi di sini memang kita udah masuk di dalam, kalau kalian dalam prodi administrasi rumah sakit, di dalam pembahasan terminologi medis ini udah masuk ke jenjang yang cukup sulit memang, karena harus menghafal kata-kata Latinnya atau bahasa Latinnya. Nah, you should know guys, teman-teman, kalian harus tahu bahwa di dalam perbendaharaan istilah medis ditemukan bahwa banyak istilah sebutan organ tubuh, organnya itu berasal dari bahasa apa? Latin. Sedangkan untuk istilah penyakit berasal kebanyakan dari bahasa Yunani. Kenapa kalian nanti kira-kira Miss mau tanya, kenapa kalian harus belajar organ tubuh dan juga penyakit? Coba siapa? Ada yang bisa kasih ini? Kasih pandangan, Monika. Kenapa kalian harus belajar penyakit? Tentunya supaya mempermudah komunikasi sesama, contohnya kepada perawat. Oke, misalnya perawat nanti mau memberitahu bahwa pasien ini itu diagnosis penyakitnya ini, jadi kita pun harus mengetahui. Jadi kita itu bukan orang yang istilahnya buta dirinya terhadap diagnosis penyakit, walaupun kita bukan orang yang bekerja di bagian klinisnya. Kita tidaklah orang yang memeriksa kesehatannya secara langsung. Tapi nanti kalau kalian nanti berminat, kan nanti di semester 6 kalau nggak salah atau 7 kalian nanti akan
dibagi dalam peminatan, benar? Nah, terutama di peminatan rekam medis. Di rekam medis itu kan akan menggunakan ICD. ICD itu kan nanti untuk dijadikan sebagai kodifikasi dalam menentukan penyakit. Yang nantinya kodifikasi itu akan bertujuan untuk mendata seluruh penyakit yang masuk atau penyakit pasien yang nanti akan ada di dalam data rekam medis. Dan itu sangat diperlukan. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan yang bergerak di bagian administratif sekalipun, kita harus apa? Harus mengetahui bahasa Latin yang dimana makanya kita pelajari di dalam terminologi medis. Gitu. Jadi proses kodifikasi itu nanti akan terjadi di akhir daripada proses administrasi pasien. Dimana berakhirnya itu nanti di ruang rekam medis. Gitu. Makanya kalian harus mengetahui itu. Saya bilang you should know. Nah, terminologi medis adalah ilmu peristilahan medis yang merupakan tentunya tadi bahasa khusus antar profesi baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan ketika kita komunikasi. Misalnya saya kepala rekam medis, si Hamdika di bagian pendaftaran misalnya. Hamdika mau memberitahu bahwa pasien datang dengan kondisi ini dan sebagainya dari hasil laporan mungkin dokter DPJP. Tahu DPJP? Dokter penanggung jawab pasien. Kalau sudah diperiksa di IGD, disampaikan, ditulis ya. Nah, di dalam tulisan itulah yang kita bilang sebagai bahasa secara tulisan. Jadi dia sebagai bahasa khusus antar profesi. Yang kedua sebagai sarana komunikasi bagi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan medis. Bahkan kalian harus tahu di rumah sakit itu, di lingkup rumah sakit bukan hanya orang kesehatan yang harus mengetahui bahasa Latin. Bahkan CS ya yang berfungsi sebagai clinical service itu mereka sedikit tidaknya udah belajar bahasa Latin untuk mengetahui contoh seperti laken gitu kan. Itu clinical service selalu membersihkan kamar ya, laken itu artinya spray. Jadi hal kecil saja bahkan di luar dari tenaga kesehatan itu wajib sedikit tidaknya mengetahui bahasa Latin. Karena di area orang kesehatan, di area fasilitas kesehatan kita itu harus mengerti tentang bahasa yang digunakan. Lalu kemudian apa? Sumber data. Sumber data khususnya di bidang aplikasi ICD yang dibilang tadi. ICD ini adalah satu nantinya aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengkode suatu penyakit yang nanti akan bermanfaat pada kalau kita mau mengklaim sesuatu. Contoh orang datang atau pasien datang dengan BPJS. Jadi BPJS ini kan dananya nanti diklaim ke siapa? Ke pemerintah. Nah, pemerintah nanti harus menerima diagnosa pasien itu dalam bentuk kodifikasi, dikode penyakit. Gitu. Jadi makanya sebagai sumber data juga digunakan dalam penggunaan bahasa medis. Lalu kemudian titik berat terminologi medis bertumpu pada yang pertama medical diagnostic. Nah, medical diagnostic ini maksudnya hasil pemeriksaan medis seperti USG, CT scan, MRI dan endoskopi. Nah, ini hasil yang diterima dari ini sebenarnya pemeriksaan penunjang yang kita lakukan untuk menegakkan diagnosa. Lalu kemudian ada surgical, melalui surgical. Apa itu surgical? Surgery. Pernah dengar? Surgery? Pembedahan. Surgery room. Gak pernah kayak ilmu tadi surgery room. Ruang bedah atau apa? Laparoskopi. Kalau dengar kata kopi itu artinya apa kata kopi? Menyalin, melihat gambar, mengambil gambar. Lapar itu artinya perut bagian dalam. Mengambil gambar dari bagian perut bagian dalam. Ngecek khususnya bermasalah, lambungnya bermasalah, itu menggunakan laparoskopi. Lalu kemudian ada kalostomi. Kalau dengar kata tomi itu artinya memotong. Nanti di anatomi kita akan pelajari anatomi. Anak itu artinya mengurai, tomi artinya memotong. Lalu kemudian ada other procedure in medicine, yaitu konservatif dan juga radiasi. Itu dengan menggunakan radiasi tentunya dengan misalnya X-ray. Pernah dengar X-ray? Sinar X, ya. Pemeriksaan sinar X, contoh ronsen. Ada yang pernah ronsen? Ada yang pernah rival? Di bagian apa rival? Ronsen di bagian dada. Kenapa? Karena sakit apa? Sakit hati. Sakit hati. Tinggal pas lagi saya sayangnya. Oke. Nah itu dia. Ini kenapa dibilang titik berat? Karena hasil daripada diagnosa suatu penyakit itu yang nanti akan dijelaskan di dalam sebuah bahasa Latin tadi itu harus berasal dari pemeriksaan ini tadi. Harus dijelaskan. Paham ya? Kenapa dibilang titik beratnya itu bertumpu pada yang tiga itu. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting di dalam terminologis, dalam perbendaharaan kata terminologis, yaitu apa? Root, prefix, suffix. Coba bilang sama-sama ya. Root, prefix, suffix. Nah sebelum dijelaskan lebih
ya, Miss mau buat analogi lagi supaya kamu lebih mudah untuk memahami root prefix suffix. Root prefix suffix itu kalau dianalogikan ke dalam bahasa Indonesia, root itu artinya asal kata atau dasar kata, kata dasar. Coba Miss mau tanya, misal kalau Miss bilang menggunakan, kata dasarnya apa? Menggunakan. Itu aja. Jadi root itu adalah kata dasarnya. Oke. Lalu kemudian ada prefix. Apa itu prefix? Prefix artinya adalah awalan. Misal kata tadi menggunakan yang merupakan awalannya apa? Meng, ya kan? Meng, bukan men, meng, ya kan? Nah, lalu kemudian suffix itu adalah akhiran katanya. Nah, menggunakan akhiran. Nah, nanti di dalam bahasa Latin yang akan kita gunakan di dalam terminologi medis juga sama seperti itu deh. Ada awalan yang diimbuhi, ada kata dasar, lalu ada akhiran yang diimbuhi. Jadi awalan dan akhiran itu berupa imbuhan. Oke, bisa? Nah, ini tadi udah dijelaskan prefix, awalan, suffix, sertakan awalan muncul di awal istilah medis, sedangkan root kata dasar yang esensial itu yang penting, yang bisa diganggu-gugat. Itulah memang kata dasar yang pertama kali tercipta sebelum dihubungkan atau digabungkan dengan imbuhan yang lain. Lalu ada suffix, akhiran, unsur kata yang terletak di bagian paling akhir. Jadi tidak bisa harus mengerti untuk prefix, root, dan juga suffix. Oke, sekarang ini adalah daftar daripada prefix. Nah, contoh prefix yang pertama up. Apa itu up? Termnya adalah abduktor. Term itu maksudnya setelah dibuat sebuah kata, setelah digabungkan dalam suatu kata menjadi abduktor. Ya, artinya up itu artinya jauh. Abduktor itu artinya yang menarik, yang menjauhkan dari titik tengah atau titik pusat. Contoh seperti merentangkan tangan. Kondisi merentangkan tangan ini disebut posisi abduktor. Oke. Lalu kemudian ada a atau an. Contoh, setelah dia digabungkan dalam kata yaitu anestesia. An artinya tanpa. Berarti setiap kata yang berhubungan berawalan dengan an itu artinya tanpa. Aistesis yaitu perasaan atau hilangnya sensasi rasa. Lalu kemudian yang ketiga ada epidermis. Epi itu artinya di atas. Lalu dermis, derma, kulit, lapisan terluar kulit atau ini semua tersusun dari epidermis. Kulit kita yang terluar, wajah, aman itu seperti dermis. Lalu introspection. Intro artinya ke dalam, namanya introspeksi. Itu spection artinya melihat, yaitu melihat ke dalam. Lalu ada overdosis. Over itu melebihi, dosis itu takaran obat. Jadi melebihi takaran obat yang sudah disesuaikan. Nah, inilah contoh-contoh daripada prefix. Lagi tuh ada per. Apa itu per? Per. Contoh termnya per anus. Per itu melalui anus itu rektum atau melalui rektum atau melalui anus. Tempat pembuangan daripada feses. Lalu ada pseudo, bacanya pseudo. Pseudo bukan pseudo ya. Pseudo artrosis. Pseudo artinya semu atau palsu. Lalu ada artrosis yaitu sendi palsu. Lalu ada retro, contohnya retroflexion. Nah, seperti ini tangan di sini ini membengkok ke belakang. Lalu kemudian ada ultrasonografi. Ultra artinya sangat atau luar biasa atau hebat, itu ultra. Sono artinya gelombang suara, grafi proses pemeriksaan atau proses merekam. Yang dimana definisinya adalah pemeriksaan dengan gelombang ultrasonografi atau yang kita sebut dengan ultrasonografi apa? USG, ya kan? Oke, setelah prefix kita sekarang ke root. Root apa tadi kata? Dasar. Yang pertama apa? Ada abdomino. Istilah abdomino setelah dia dilakukan penambahan bisa menjadi abdominosentesis. Apa artinya? Abdomen root, sentesis tindakan penusukan, dan berarti dalam definisi adalah tindakan penusukan pada bagian perut. Ya. Lalu kemudian adenektomi, aden artinya kelenjar, ya, kelenjar dalam bahasa Latin itu aden. Lalu ektomi artinya operasi pengangkatan. Ingat tadi Mas bilang kalau dengar kata tomi itu artinya adalah memotong, mengambil, mengangkat. Oke, lalu ada neuralgia. Neuron itu saraf, algia itu sakit pada saraf. Lalu ada mielitis, mielos, sumsum, itis, radang, itu radang, sumsum, tulang. Kalau dengar kata itis itu radang ini. Pernah dengar endometritis? Nggak pernah dengar. Apalagi ya? Vaginitis. Nah, pokoknya kalau dengar kata itis itu artinya radang. Radang itu apa? Infeksi. Infeksi itu apa? Disebabkan oleh virus, bisa bakteri, bisa parasit, ya kan? Meningitis, meningitis. Nggak tahu artis Olga yang sudah meninggal? Nah, dia disebabkan meningitis kan? Nah, meningitis itu artinya radang dari suatu
Yang pertama anemia. Pernah dengar kata anemia? Kalau baru dengar tapi ingat hiperglikemia. Di dalam proses penyatuan dalam sebuah kata, kita bisa lihat contoh diagnosa hiperglikemia. Hiperglikemia, hiper itu artinya berlebihan. Glikis artinya manis, glikis manis gula. Emia artinya berkaitan dengan darah. Jadi audiometri, audio artinya pendengaran, metri artinya alat ukur, mengukur atau pemeriksaan dengan cara mengukur, yaitu audiometri. Lalu ada lisis, ya. Haima, hemo, darah, sama lisis artinya apa? Jadi ada beberapa deh kata-kata di bagian suffix ini, terutama suffix ya, yang memang sering sekali kita temukan di mana-mana. Dan Miss berharap kalian sudah mulai paham kalau dibilang dia sakit apa, oh dia sakitnya anemia, oh dia sakitnya endometritis, oh dia sakitnya tonsilitis. Nah, dengan mungkin kalian belum tahu tonsilnya, tapi itis, oh berarti radang nih, ada satu radang yang terjadi dalam tubuhnya. Ya kan gitu ya. Jadi menjadi satu perhatian yang dimana kita sebagai orang yang mungkin nggak langsung memeriksa si pasien, kita nggak belajar tentang penyakitnya lebih detail, tapi kita tahu namanya. Oh berarti ini pasiennya mengarah ke penyakit ini nih, gitu misalnya ya. Lalu ada lisis, ini juga sering lisis. Hemodialisis pernah dengar? Hemodialisis, HD apa itu? Ada yang tahu artinya hemodialisis? Apa deh? Iya, ruang cuci darah, hemodialisis. Iya kan, lisis memecahkan, mencuci darah. Betul. Kenapa nggak berani periksa? malu di kamera gitu. Oke, lalu kemudian ada penia, leukopenia. Kalau dengar kata leuko, itu artinya putih. Makanya kita lihat bahasa Latinnya leukoria. Keputihan apa? Leukoria. Leukoria, keputihan. Lalu ada sklerosis, pengerasan atau ketidakelastisan daripada pembuluh darah, sehingga menyebabkan penumpukan plak di dalam. Nah itu arteriosklerosis. Nanti lebih detail kita belajar sedikit disinggung di anatomi. Lalu ada logi, kardiologi. Kardio itu artinya jantung, logi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang jantung. Apalagi ada logi-loginya coba? Radiologi, bagian yang mempelajari tentang radio apa? Radio gitu. Radiasi, ya kan, cahaya kan di ruang radiologi itu ada sinar cahaya nanti yang pelajari di situ. Apalagi ini yang lagi kita pelajari apa? Teknologi. Ya kan ada loginya, berarti udah ketemu kata logi, kan udah langsung nalar bahwa itu oh ini berbicara tentang ada ilmu di dalamnya, ada ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari. Nah sekarang Miss mau kasih tahu bahwa di dalam kita membuat suatu kata yang berhubungan dengan bahasa Yunani atau bahasa Latin tadi, ada satu kata yang hampir sama juga ketika kita belajar bahasa Indonesia, namanya combining vowel. Combining vowel itu adalah huruf vokal. Apa huruf vokal? Huruf kita ada berapa nih? A sampai Z itu ada berapa? 20. Nah, ada berapa huruf vokalnya? 5. Apa aja? A, I, U, E, O. Combining vowel yang menjadi huruf penggabung. Fungsinya untuk menggabungkan unsur kata root dan suffix yang diperlukan. Contoh, kardiologi. Harusnya tadi apa? Kardiologi. Kan gitu ya? Kardiologi. Digabung dia. Ada yang menghubungkan antara kardi yang menjadi kata root, ya kan? Kardinya root, loginya adalah suffix, bukan suffix ya, suffix, oke? Suffix, kardiologi. Lalu enterosel bacanya. Nah, lalu kemudian atau menggabungkan dua unsur kata root. Nah, jadi root itu bisa dibuat dua di dalam pembahasan atau di dalam kata yang kita bentuk. Yang pertama misalnya gastroenterologi. Ada berapa root di situ? Gaster, satu lagi enter, itu kata rootnya. Jadi yang menggabungkan huruf O. Lalu ada kardio, miopati. Lalu ada gastroenteropati. Lalu ada gastroenteroduodenoscopy. Ini ada dua juga disertai dengan penggabungan O, dan juga ada stomi. Stomi itu adalah bagian dari apa? Bagian dari suffixnya, dia di akhir. Nah ada seperti ini. Namun demikian, apabila suffixnya dimulai dengan huruf hidup, huruf penggabung O umumnya dihilangkan. Apabila suffixnya, apa itu suffix tadi? Akhir kata. Suffixnya, contoh, coba fokus ke suffix. Itis, I-nya huruf hidup nggak? Nah, O-nya harus dihilangkan. Jadi apa? Hepatitis. Bukan hepatoitis, ya kan? Bukan hepatoitis, tapi hepatitis.
Tommy. Karena Tommy-nya sudah dari huruf hidup, jadi menjadi kardia itu. Seperti itu dan seterusnya. Mau sekarang kita review of understanding. Di sini ditanya adalah tuliskan arti root yang ada di bawah ini. Nah, yang pertama, lapar. Apa artinya tadi lapar? Perut. Sama dia dengan abdomen. Oke, Miss mau angkat tangan. Yang kedua, Mia. Angkat tangan. Sumsum tulang belakang. Ada tulang belakangnya nggak? Sumsum. Ada sumsum ya. Enggak ada sumsum tulang belakangnya. Oke, neuro. Saraf. Oke. Satu-satu ya. Miss mau sebelah sini dulu. Oktav. Mata. Oke, betul. Oke, selanjutnya lengkapi istilah berikut dengan prefix yang sesuai. Oke, siapa yang bisa katakan nomor satu? Roda apa Persia? Dispepsia. Jadi tambahan di depannya adalah dispepsia. Apa itu dispepsia nih kamu? Gangguan pencernaan. Iya, gangguan pada pencernaan. Oke, nomor 2 yang sudah jangan yang belum. Ayo. Yang awalan ya, awalan. Aspermia. Apa? Iya, aspermia. Akan tadi apa? Tidak ada ya kan? Tidak ada sperma, aspermia namanya, atau anospermia juga bisa. Ya, kalau sedikit apa? Oligospermia. Kalau banyak apa? Polispermia. Iya, ya. Oke, yang kedua, yang ketiga sekarang kardium. Ayo, siapa mau coba kardium? Yang udah jangan dulu, yang belum dulu, sama yang belum dulu. Kardium. Vina, tahu? Kardium. Diam-diam aja sih, Pak. Perikardium. Apa itu dia perikardium? Ya, kalau saya apa? Perikardium. Perikardium adalah lapisan luar daripada jantung. Itulah perikardium. Lapisan dalamnya namanya endo. Jadi ini bisa perikardium, endokardium juga bisa, miokardium juga bisa. Oke, yang keempat natus. Ayo. Oke, silakan. Apa ini? Neonatus. Apa itu artinya? Neonatus. Bayi baru. Neo artinya baru, natus artinya bayi. Oke, bisa? Oke, yang kelima gravida. Yang belum gravida. Wanna try gravida? Kalau nggak ada yang bisa, yang udah bisa sih. Harus yang belum. Sampai nilainya. Oke, silakan. Multigravida. Apa itu artinya? Lebih dari sekali atau lebih dari 4 kali. Multi itu dia lebih banyak lagi. Kalau satu namanya primigravida, kalau dua namanya secundigravida. Nah, kemudian ada hiperemesis. Oke, silakan Wahyu. Apa hiperemesis? Kondisi mulai buta. Kondisi apa ini? Berasal dari kata apa? Coba jabarkan hiperemesisnya. Hiperemesisnya jabarkan dulu. Baru. Wanna try? Oke, silakan deh. Hiperemesis. Iya, emesis artinya? Muntah berarti? Muntah yang berlebihan. Hiperemesis ini sering terjadi pada ibu yang ambil di trimester 1. Oke, yang terakhir. Itu sulit jadi tidak normal, misalnya menstruasi atau aliran haid. Jadi kalau kita dapatkan artinya dari haid yang tidak normal atau menyakitkan. Oke, disminor itu artinya adalah nyeri haid. Oke, sebelum kita selesai ini ada satu orang dong yang nyimpulin apa yang sudah kita pelajari di mata kuliah terminologi medis ini. Wanna try? Mau coba? Udah? Oke, silakan berdiri ya. Sampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, apa yang sudah dipaparkan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya terminologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Nah, dalam terminologi ini ada 3 aspek yang paling penting kita pelajari. Yang pertama ada prefix, yaitu awalan kata. Baru yang kedua ada root, akar kata. Baru yang ketiga adalah suffix, adalah akhiran kata. Suffix adalah akhiran kata. Ya. Oke, kasih tepuk tangan. Untuk
yang lebih detail lagi, yaitu tentang nama-nama penyakit. Penyakit yang secara spesifik nanti akan kita bahas di sistem tertentu, dan minggu depan kita akan belajar tentang terminologi medis di dalam penyakit kardio,